Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ali Muzaffar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multimeter. Nah, mungkin ini sebuah pembelajaran dasar bagi orang yang ingin mengetahui tentang kelistrikan ya. Nih, ini adalah multimeter analog. Sebetulnya multimeter ada banyak, ada dua jenis. Yang kedua ada digital. Nah, dan di sini lebih mudah. Tapi ya belajari basicnya terlebih dahulu ya. Nah, oke, lanjut. Multimeter analog seperti namanya, multimeter. Multi itu seperti gabungan dari banyak hal. Nah, gabungan dari banyak hal itu apa? Di sini gabungan dari banyak alat ukur, terutama alat ukur kelistrikan, alat listrik. Nah, oke. Di sini ada banyak. Yang pertama alat ukur hambatan, yang kedua ada alat ukur arus, yang ketiga ada alat ukur tegangan, yang terakhir ada alat ukur kapasitas. Nah, tapi ini jarang kita gunakan. Nah, oke. Dasarnya tiga terlebih dahulu: tegangan, arus, dan hambatan. Nah, oke. Dan di sini ada parameter pengali. Untuk hambatan ini adalah parameter pengali. Nah, untuk arus ini adalah satuannya, dan ini juga satuannya. Nah, jadi cara ukurnya beda teman-teman. Kalau di hambatan itu dia pengali. Nanti jika diketemukan seperti ini, kenakan ini, ini kebetulan yang saya gunakan multimeternya bermasalah ya. Jika diketemukan seperti ini, nanti dia jarum ini akan otomatis ke angka 0. Jadi parameter angka yang digunakan adalah angka yang paling atas. Oke, angka yang paling atas. Nah, jadi kalau dia di 1 berarti 1 kali. Kita ikuti angka yang atas. Berarti setiap satu angka nih seperti 1, 2, 5, 10, ya ini angkanya aslinya. Ya toh? Karena pengalinya adalah 1. Kalau pengalinya adalah 10, nilai angka 1 di sini harus dikali 10. Jadi dia adalah 10, 20, 50, 100. Jadi kelipatannya seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan pengukuran khusus untuk tegangan ya. Ini khusus banget buat tegangan, khusus banget buat hambatan. Kamu harus setelah kita set pengali, kita harus namanya kalibrasi. Caranya gimana? Disatukan ininya, terus ini nanti akan ke sini, akan ke ujung bagian sini. Nah, itu kadang belum nyampe atau bahkan kadang kelebihan. Kita harus memutar ini. Nah, hingga dia berada di pada posisi 0. Nah, seperti itu. Itu untuk hambatan. Lalu untuk arus. Untuk arus, sebetulnya arus dan tegangan itu cara penggunaannya sama, cuman cara mengukurnya yang beda. Kalau arus, seperti analoginya seperti arus itu seperti aliran sungai. Kamu kalau ingin mengetahui debit suatu aliran sungai, berarti kan kamu harus melewatkan airnya tersebut ke suatu alat ukur. Nah, berarti kita harus memotong suatu aliran supaya melewati sebuah alat ukur. Maka khusus untuk arus, dia mengukurnya caranya dengan cara di seri. Jadi kita harus memotong sebuah kabel untuk dilewatkan dari kutub positif ke plus ke negatif. Nah, kita cara seri. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau untuk arus ini harus seri. Kalau enggak seri nanti ininya rusak atau bahkan tidak terukur kalau memang dia ada proteksinya ya. Tapi untuk arus dia di sini hanya kuat sedikit, maksimal hanya 0,25 ampere. Nah, kalau kamu ingin mengukur arus yang lebih besar, akan saya rekomendasikan jangan menggunakan arus itu, tapi menggunakan yang namanya tang ampere. Ini adalah tang ampere. Nah, ini adalah tang ampere, dimana dia menggunakan hole. Nah, nanti kabelnya di sini kamu pasang. Nah, ini ada yang namanya, ada arahnya nih, ada tandanya. Ini ada tanda plus dan di sini ada tanda panah di sini. Nah, panah ini adalah arah aliran listrik. Nah, jangan sampai salah. Ini kalau sesuai spesifikasi bisa sampai 400 ampere.
Jadi hati-hati ya menggunakan arus, pengukuran arus meter, ampere meter, karena banyak sekali yang melakukan kesalahan di pengukuran ampere meter sehingga fuse yang ada di dalam sini sering sekali putus. Oke, kita lanjut ke pengukuran tegangan. Nah, di pengukuran tegangan ini beda dengan di ampere meter. Kalau di ampere meter itu di seri kan. Nah, kalau di sini dia itu di paralel, atau gampangnya tinggal kita jumper aja. Misal nih, ini ada baterai source, ini positif, ada negatif. Nah, kalau kita mau mengukur arus, kita kan harus kayak gini, dari positif, ya kan? Ini ke lampu, ya kan? Ini ke lampu, ini ke lampu, baru dia diarahkan ke negatif. Nah, itu di seri. Nah, kalau di tegangan, kita cukup mengukur tegangan itu tinggal di plus min ini, tempel aja. Udah, ini dia udah bisa baca. Nah, itu namanya di paralel. Dan di sini dan nah, dia lompat aja. Misalkan di sini ada rangkaian di bawahnya, itu tidak masalah. Jadi itu yang namanya paralel. Dan jangan di seri. Jadi jangan kebalik ya. Pokoknya tegangan itu di paralel, kalau arus itu di seri. Dan jangan kebalik. Kalau kebalik rusak. Nah, lalu caranya sama sih. Ini adalah kita harus set value-nya dulu. Nah, kalau bagusnya kita setting itu dari yang terbesar, dari 1000. 1000 ini berarti kemampuan dia mengukur adalah 1000 volt. Ke bawah 250 berarti 250 volt. Ke bawah lagi ada 50 volt. Ke bawah lagi ada 10 volt. Ke 2,5 adalah 2,5 volt. Lalu ke bawah dan seterusnya. Nah, bagusnya kita kalau tidak tahu tegangan suatu rangkaian, ya kita dari besar dulu supaya tidak rusak. Nanti kan di 1000 dia naiknya terlalu kecil. Kalau di 1000 kalian lihat parameternya adalah yang ini nih. Ini ada parameter 250, 50 dan 10. Nah, kamu ikutin yang itu, yang ini, yang tengah ini. Kenapa kok ngikutin yang itu? Nih. Nah, kenapa kok ngikutin parameter yang tengah ini, bukan yang atas? Karena yang dia geraknya nggak kayak hambatan. Kalau hambatan kan nanti dia kalau diketemukan antara probe, dia langsung ke titik nol yang sini. Nah, tapi kalau ini nolnya di sini, kalau tegangan sama arus, nolnya tetap di sini. Nah, kalau nolnya tetap di sini, berarti dia diikutinya adalah yang bawahnya, yang ada 3 ini. Kenapa kok 3? 3 ini mewakili dari satuannya. Kan ini ada angkanya 1, 2, 5, 50. Di sini juga sama. Adanya 250, 50 dan 1. 1 bisa untuk 1000, 250 jelas bisa untuk 250 sama 25 atau bahkan 0,25. Nah, 50 bisa untuk 5. Ya 50 tetap 50. Ya seperti itu. Nah, oke. Mungkin cukup mudah untuk dipahami. Dan untuk tegangan arus yang AC sama cara mengukurnya. Tapi kalau untuk AC hati-hati mencobanya. Saran saya jika masih pemula itu jangan melakukan secara langsung atau tanpa pengawasan. Ya sebaiknya ada pengawasan dari guru atau dosen. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti setelah ini akan saya berikan beberapa contoh uh, cara mengukur arus dan tegangan. Foto ya. Oke. Nanti bisa diakses di Google Classroom. Terima kasih.